Ya, sudah toh? Oke. Ya, belum nih. Ya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita sebenarnya tidak sengaja lupa, atau bukan suka lupa, tapi banyak kali kita lalai. Lalai akhirnya lupa. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, baca sama-sama, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Tidak mau lupa kebaikan Tuhan, walaupun kadang-kadang kita pura-pura lupa. Ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita lihat ayat-ayat ini, deretan kebaikan Tuhan yang sangat penting kita renungkan tiap hari. Kita terus ingat kebaikan Tuhan tiap hari. Baca Mazmur 103 ini. Nah, kita lihat nih kebaikan Tuhan. Deretan kebaikan Tuhan, tentunya di ayat-ayat lain ada hal-hal kebaikan Tuhan yang disebut, tetapi di dalam ayat ini yang kita akan lihat sepintas lalu pagi ini. Kita tidak mendalaminya, tetapi kita lihat sepintas lalu kebaikan Tuhan. Ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saya berkali-kali katakan begini, di sorga itu dipenuhi dengan orang berdosa yang dosanya diampuni. Di neraka dipenuhi dengan orang-orang yang menyangka dia tidak berdosa. Ya, itu cuma putar kata-kata. Tetapi saudara, kelayakan kita untuk masuk ke dalam sorga, untuk selamat, itu cuma melalui pengampunan Tuhan, pengampunan Allah, melalui karya penebusan Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Walaupun hari-hari ini Kristen progresif bilang, kalau berbuat baik, tidak bikin macam-macam, tidak rugikan orang, bayar utang, itu pasti masuk surga. Tidak perlu melalui Yesus, tidak perlu melalui penebusan Tuhan Yesus, tapi ketetapan ketentuan Allah untuk keselamatan manusia itu melalui penumpahan darah Yesus satu-satunya yang ditentukan untuk layak jadi korban. Dia adalah anak domba Allah yang kudus, yang layak untuk jadi korban, dan Allah tentukan satu-satunya, tidak ada lain. Nah, ini kebaikan Tuhan, Dia mengampuni kita. Sebenarnya kita ini sangat tidak layak untuk diampuni, sangat tidak layak, tidak ada di antara kita yang layak untuk masuk surga. Tidak ada yang layak. Itu sebabnya berkali-kali saya bilang, ada mantan pengerja di sini yang melayani di penjara. Saya tanya sama dia, Christine, kamu melayani di penjara, terus kamu bilang apa sama orang-orang di penjara itu? Pertama kali ketemu, saya bilang, saudara-saudara berharga di mata Tuhan. Saya bilang, omong kosong itu.
Bilang sama mereka, mereka sampah. Jangan rayu mereka, bilang, oh, kalian berharga. Omong kosong, itu sampah. Yang ada di penjara-penjara itu kecuali yang tidak bersalah tapi dituduh bersalah. Tapi hampir semua sampah itu. Narkoba, bandar, perkosa, pembunuh, maling, koruptor. Koruptor jarang di sana. Karena kebanyakan mereka keluar jalan-jalan. Banyak hal-hal yang menyimpang yang dilakukan. Bilang sama mereka, ketika mereka izinkan firman bekerja di dalam hidup mereka, mereka percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka punya hak jadi anak-anak Allah, itu baru mereka berharga. Jangan potong kompas bilang mereka berharga, bilang mereka sampah. Mikir dia, tidak sampai hati. Tapi saudara, kita ini sampah-sampah semua tadinya. Tidak ada di antara saudara, mungkin saya yang paling brengsek di antara saudara. Sampah ini kita semua. Tapi sama dengan satu anak kecil ketika ditanya, menurut kamu Tuhan Yesus itu pendapatmu seperti apa? Sebagai apa? Banyak yang bilang, menurut saya Tuhan Yesus sebagai hakim karena papa saya hakim. Menurut saya Tuhan Yesus itu polisi karena papa saya polisi, suka nangkap orang yang salah, suka jaga keamanan. Menurut saya papa itu pengusaha besar kayak papa saya karena dia selalu kasih keperluan saya. Terakhir ada satu anak yang berdiri, menurut kamu, kok dari tadi tidak ngomong, menurut kamu Tuhan Yesus seperti apa? Menurut saya Tuhan Yesus itu seperti pemulung. Oh, gurunya kaget. Guru sekolah minggunya kaget. Loh, kok kamu bilang Tuhan Yesus seperti pemulung? Dia bilang, saya anak nakal. Dan saya ini anak buangan. Saya tidak tahu papa mama saya siapa. Tapi saya dipungut oleh pemulung. Dia bawa saya ke rumahnya. Dan saya lihat sampah-sampah yang pemulung ini pungut. Dia kumpul, dia cuci, dan kemudian jadi berharga untuk jadi uang. Itu barang sampah itu. Saya sama dengan sampah. Dan Tuhan Yesus pemulung yang angkat saya dari kumpulan sampah, pembuangan sampah terakhir tinggal tunggu dibakar dan jadi busuk. Tapi dia datang, dia angkat saya, dia sucikan saya dengan darahnya, dan saya jadi berharga. Itu saya. Kalau cerita ini saya rasanya tidak bisa terusin khotbah. Saudara ingat baik-baik, saudara cuma layak di hadapan Tuhan dan layak untuk masuk bersama dengan Tuhan dalam kekekalan cuma karena melalui pengampunan Tuhan Yesus. Tapi ada pesan khusus di poin ini. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa di sorga tidak akan pernah mengampuni kamu. Tandai ini. Jangan ikuti bisikan palsu, pendapat palsu, perasaan palsu. Karena saya tiap minggu datang ke gereja, ambil bagian perjamuan kudus, tapi saya simpan dendam dan tidak pernah mengampuni. Firman Tuhan bilang ketentuannya, kita tidak pernah dapat pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa di sorga juga tidak pernah mengampuni kamu. Ini mengerikan. Tapi dilakukan oleh banyak orang gereja, termasuk pendeta. Termasuk kami pendeta-pendeta. Khotbah pengampunan, tapi dendam jalan terus. Kesombongan jalan terus.
Sudah, tidak usah belok, nanti menyimpang khotbah saya. Kebaikan Tuhan yang pertama kita lihat, dia mengampuni segala kesalahan kita. Tidak layak. Tapi Tuhan bilang, jika engkau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni engkau, menyucikan engkau dari segala kejahatanmu, tapi melalui penumpahan darah Yesus. Tidak ada lain. Kemudian kita lihat, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ada yang pernah sakit, sudah mau mati dan sembuh. Rasanya sudah tidak ada harapan kayak saya. Tapi tidak jadi mati. Dia yang menyembuhkan engkau. Banyak kita yang sakit, anak kita sakit, orang tua kita sakit, apa kita sakit, cucu sakit. Tiap hari, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Begitu anaknya sembuh, lama-lama cuma 1 minggu, karena sudah sembuh, sudah senang, kita sudah sembuh, kita sudah tenang, udah lupa Tuhan, tidak lagi berterima kasih. Sudah ditolong, tidak ada terima kasih. Kita kebanyakan begitu dengan Tuhan, dan kadang-kadang orang berbuat itu juga ke kita, atau kita berbuat itu ke orang lain. Orang lain sudah tolong, orang lain sudah perhatikan, tapi nggak ada rasa terima kasih sama sekali. Itu manusia, tetapi harusnya bukan manusia yang ada di ruangan ini. Amin. Silakan kalau di ruangan lain. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ingat, bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Ingat, Tuhan sembuhkan kita. Waktu kita ingat, oh Tuhan, waktu itu saya sudah tidak tahu, sudah mau mati. Tapi kita ingat, hari ini saya duduk di sini, saya sehat karena Tuhan sembuhkan saya. Itu salah satu kebaikan Tuhan. Terus ayat 4, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, udah mau mati. Kalau pengertian, tetapi ini juga pengertiannya, kita yang sedang menuju kebinasaan, dia ditebus, menebus hidupmu dari lubang kubur. Ditebus, sama dengan barang, Bapak Aris, barang yang dititip ke Pak Aris, tidak bisa bayar. Tapi ada yang tebus. Nih, bawa pulang. Kita tidak punya uang. Sama dengan ada satu orang yang punya utang ke raja 10.000 talenta. 10.000 ya. Menghadap dia, raja, waktunya bayar, tapi saya tidak punya uang, tidak berdaya. 10.000 talenta. Kalau saya tidak salah hitung harus kerja berapa belas tahun, atau berapa puluh tahun, baru lunas. Raja bilang, lunas. Katanya itu gambaran penebusan yang kita terima. Dosa kita masa lalu, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ditebus, diampuni. Hidup, menebus hidup kita dari lubang kubur, dari kebinasaan. Ditebus. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saya tidak bahas itu, kita lihat yang biru-biru saja. Nah, ini ayat 5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sudah umur masih sehat, masih cukup kuat. Ada Ibu Wat, Ibu Heni, sudah umur masih cukup kuat, sehat. Ada satu teman pendeta kemarin ketemu saya, dia bilang, dari dulu saya ketemu Om kok begitu-begitu aja. Dalam hati saya bilang, nanti sebentar saya ke kamar, saya mau ngaca. GR. Enggak, saya enggak begitu. Nah, tapi dia bilang begitu, dia bilang, Om, saya ini
beda 15 tahun, beda 18 tahun. Terus tapi saya kelihatan atas sehat, kaki saya tua, asam urat. Sebentar. Terus saya lihat di jalan, seret-seret begini. Tapi firman Tuhan bilang, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia mencukupkan engkau, melimpahkan kebaikan kepadamu, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya tidak mau jelaskan burung Raja Wali, banyak yang sudah baca itu di YouTube. Nah, tetapi jadi seperti ada punya semangat muda. Ada, kalau kita syukuri kayak orang-orang tua kita yang senior di sini bisa datang duduk ibadah di umur yang lanjut. Itu luar biasa. Saya dengan Ibu Guat beda banyak, apalagi dengan Ibu Heni beda banyak. Kalau Bu Parno tidak banyak, dengan Pak Parno saya banyak. Nah, sudah. Ini Mazmur 103 ayat 5 dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Saudara mau awet muda? Itu kebaikan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana kalau kita lihat deretan beberapa ayat kebaikan Tuhan. Dia menebus kita, dia mengampuni kita, dia selamatkan kita, dia jamin hidup kita dengan kebaikan sampai hari ini. Walaupun kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin makan cuma 1 kali 1 hari karena kekurangan, tapi tidak terus-menerus. Ada yang belum sarapan, terus datang karena tidak ada yang mau dimakan. Kita sudah masak. Yang di luar situ sudah dimasak. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan kalau kita sudah tahu kebaikan Tuhan beberapa banyak hal. Yang paling utama kita diselamatkan. Terus kan kita lihat bagaimana membalas kebaikan Tuhan. Mazmur 116 ayat 12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kumpulan kebaikannya kepadaku. Kebajikan, kumpulan kebaikan. Terus caranya bagaimana? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, menyebut dengan suara keras. Ayat 14, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi yang pertama kita lihat bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan. Yang pertama, mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Tadi ayat 13 kita baca, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Itu artinya begini, kita menghargai keselamatan dan menyerukan nama Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu siapa? Siapa nama Tuhan yang menyelamatkan kita? Tuhan Yesus. Menghargai keselamatan. Salah satu cara saudara dan saya menghargai keselamatan adalah kita datang beribadah. Kita datang beribadah. Dan setiap pagi kita berdoa, Tuhan tolong saya hari ini supaya saya melangkah berhati-hati, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya saya tidak bikin salah dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan. Itu doa utama tiap pagi. Jangan doa utama pagi-pagi berlutut, Tuhan berkati saya hari ini. Yang utang datang bayar, saya jangan dulu bayar. Terus sudah jangan, saya sudah mulai menyimpang. Jadi kita menghargai keselamatan adalah kita ingin pupuk supaya hidup kita ini cocok tiap-tiap hari, cocok untuk keselamatan. Berarti kita jaga hidup kita
untuk tidak menyimpang dari firman Tuhan. Itu namanya kita menghargai keselamatan. Dan salah satu cara kita menghargai keselamatan, kita mulai datang memuji, menyembah Tuhan tiap-tiap hari di tempat saudara. Dan pada hari seperti ini, hari Minggu, kita datang memuji, menyembah Tuhan. Salah satu cara untuk menghargai keselamatan, menghormati juru selamat kita, hormati. Dan kita mulai serukan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama, bukan nama Alfon, nama gereja yang diseru-serukan, nama Yesus. Serukan nama Yesus. Yang diseru-serukan, yang disebut-sebut bukan nama gereja. Oh, kalau kami GPDI masuk surga semua, yang GP lain masuk neraka semua. Tidak ada itu. Saudara, hargai keselamatan dan serukan nama Tuhan yang menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua tadi ayatnya ini, membayar nasar kepada Tuhan. Ayat 14, Mazmur 116 ayat 14. Katanya, bagaimana akan kubalas segala kebajikan Tuhan kepadaku? Tadi yang pertama, menyerukan nama Tuhan. Menghargai keselamatan, menyerukan nama Tuhan. Yang kedua, membayar nasar atau janji kita kepada Tuhan. Ayat 14 ini, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Janji kita kepada Tuhan, coba merenung sebentar. 11 detik saja. Merenung, saya pernah janji apa ke Tuhan. Dan hari ini saya adalah orang yang janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Apakah hari ini saya ada orang yang penuh ucapan janji, tetapi nasar saya hampir semuanya nyasar. Dari nasar janji ke Tuhan, begitu tidak digenapi, itu namanya nasar yang nyasar. Boleh tulis di Facebook, tapi tulis nama saya juga. Enggak. Nasar, janji seseorang kepada Tuhan. Ini pemazmur, dia bilang, salah satu cara aku mau balas kebaikan Tuhan, aku genapi nasarku, aku bayar nasarku. Dia tidak pakai kata menggenapi, memenuhi, tapi dia bayar. Karena rupanya kalau nasar itu utang. Halo, ada utang ke Tuhan. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Itu utang juga. Tapi kadang-kadang kita ada janji sesuatu. Ada janji sesuatu. Waktu kita sakit, waktu kita terpuruk, kita berdoa, Tuhan, kalau saya pulih, saya rindu begini. Tapi kalau ketika Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya dan apa semua, saya mau bikin ucapan syukur di rumah. Itu enggak usah nasar, wajib. Mau tutupi Tuhan dengan, yang penting sudah bikin ucapan syukur di rumah. Terus nasarnya lewat, ini sudah nasar saya Tuhan. Enggak usah nasar kalau mau bikin ucapan syukur. Ulang tahun ucapan syukur, enggak usah nasar. Ada hal-hal tertentu kita bernasar. Ada pernah saya dengar satu nasar. Om jangan pindah dari Panarukan. Waktu itu kami baru kira-kira 5 tahun di sini. Jangan pindah. Kalau saya sudah berhasil. Dan memang sementara berhasil. Saya mau beli mobil yang bagus. Saya kasih om pakai. Kita berjuang kemana-mana ke desa-desa. Saya langsung berbunga-bunga. Sampai kadang-kadang tidur pun terbayang-bayang. Ada mobil. Waktu itu belum punya mobil. Oh, ada mobil tua.
berbunga-bunga di pikiran saya. Dan sampai hari ini masih nyasar. Saudara, kadang-kadang kita seperti Petrus. Seperti Petrus, Tuhan Yesus bilang, semua kamu akan tinggalkan aku dan aku akan sendirian berhadapan dengan menghadapi sengsaraku sampai ke salib. Woi, Petrus langsung maju. Tunggu dulu bos, tunggu dulu Tuhan. Kalau mereka ini semua, yang 11 ini tinggalkan engkau. Aku tidak. Itu Nasar. Aku tidak. Tapi kita semua tahu ceritanya. Gitu anak perempuan kecil. Boh, ini om ini ngikuti yang sedang diadili ini. Pasti engkau muridnya. Kedengaran logatnya dari Sumatera Utara. Dari tanah Israel bagian utara, Galilea. Petrus punya logat Galilea. Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Utara. Logatnya pasti ketahuan. Tiap kali saya ke pasar atau ketemu mana, dia bilang, Om, asal mana? Saya sudah lama di Panarukan, dari tahun 88. Malah sebelumnya. Dia bilang, tapi orang dari luar ya? Saya bilang, kok tahu? Ngomongnya lain. Ya lain. Saya sudah coba logat Madura, enggak jadi-jadi. Kenapa saya sudah menyimpang? Oh, Nasar Petrus. Petrus Nasar. Begitu ditanya. Om kan ini dari utara sana, dari Galilea. Logatnya Galilea. Enggak. Sama-sama dengan itu toh. Om kan muridnya. Enggak, saya enggak kenal tuh. Enggak kenal. Ingkar. Nasar, nyasar. Takut. Banyak kali kita enggak jadi genapi nasar, enggak jadi bayar nasar karena takut kekurangan. Akhirnya kita jadi kurang, bukan, sudah enggak boleh diterusin itu. Banyak kali, bukan cuma anggota gereja, pendeta, nasar, mana-mana Tuhan panggil, mau jadi apa jadilah, baru masalah sedikit. Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong, saya tinggalkan pelayanan ini, mati. Mana janjinya? Tapi janji, tinggal janji, bulan madu, hanya mimpi, katanya siapa itu? Nyanyian dari angkasa luar sana. Banyak kali fakta. Kiranya kita malu di hadapan Tuhan pagi ini kan. Rata-rata kita punya nasar. Saya tidak mau sebut nasar-nasar saya, dan saya tidak mau ungkit nasar-nasar saudara yang pernah saya dengar. Hadapkan ke Tuhan pagi ini. Tuhan, memang sudah berat mau genapi nasar itu, tapi kalau boleh nyicil. Bagaimana kita mau balas kebaikan Tuhan? Kebaikan-Mu, nyanyi, yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Banyak kebaikan Tuhan kita alami, tapi kita tidak genapi janji kita ke Tuhan. Nasar. Ada kesempatan. Ada ayat yang mengerikan di kitab Pengkhotbah. Kalau engkau bernasar, ada yang teruskan. Kalau engkau bernasar, itu jangan menunda-nunda untuk menggenapi nasarmu. Saya lupa ayatnya di mana, tapi di Pengkhotbah itu. Kalau ketemu, tolong tampilkan, tidak apa-apa. Tapi kita mau lanjut dulu dengan ini. Tapi Tuhan tidak suka kita bernasar, kalau Tuhan tidak suka kita ingkar dari nasar.
Nasar katanya di depan, digenapi di depan umat Tuhan, bukan pamer, tetapi untuk supaya umat Tuhan juga keberkatan. Dia bernasar, dia penuhi nasarnya. Saya juga akhirnya semua kita genapi nasar. Itu maksudnya nasar yang digenapi atau dibayar di depan seluruh umat. Saya ingat satu contoh. Nah, dia sudah tidak mau. Sudah terganggu dia karena jatuh. Ya, tidak mau Nina. Tolong Nina. Bisa geser? Oke. Oh, sudah ini. Kejadian 28 ayat 20, lalu bernasarlah Yakub. Ini Yakub, dia lari dari rumah karena mau dibunuh sama Esau. Mamanya bilang, pergi ke pamanmu di tempat tanah airku Indonesia. Mamanya bilang, pergilah ke sana dan tinggal di sana. Lari, kakakmu mau bunuh kamu. Yakub dalam perjalanan, dia tidur di satu batu. Kemudian dia mimpi ada malaikat yang naik turun dari di atas batu, di batu itu ke surga. Dan begitu dia bangun, dia bilang, waduh, dahsyat ini tempat. Rupanya ini adalah pintu ke surga. Itu pikiran Yakub. Kemudian Yakub bangun dan dia bernasar. Dia bernasar begini. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, perlindungan Tuhan, ya kan? Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, artinya dicukupkan. Melindungi dalam perjalanan, mencukupkan aku, menjadikan aku berhasil dan beruntung, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ini nasarnya. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Nasarnya yang pertama, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya dia mau berpaut, melekat sungguh-sungguh, taat sungguh-sungguh, ikuti Tuhan sungguh-sungguh. Dia bilang, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Kemudian dia bilang begini, ayat 22, Kejadian 28, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Di banyak waktu kemudian itu digenapi. Dibangun rumah Allah di sana, di Betel. Nah, itu nasar Yakub. Kemudian ada nasarnya yang berikut. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini yang masih dianut oleh gereja Pantekosta di Indonesia sampai hari ini. Dari dulu, dari 103 tahun lalu sampai hari ini. Walaupun saudara dengar perdebatan perpuluhan di YouTube, nggak berlaku, segala macam. Tapi walaupun saudara misalnya sudah ndak ikuti perpuluhan itu, saya tetap menyetor perpuluhan ke majelis daerah. Karena saya percaya betul, saya lakukan itu dan Tuhan pelihara sampai hari ini dengan cara yang tidak masuk akal. Ini nasar Yakub. Yakub ini hadir sebelum ada Taurat. Taurat datang melalui Musa. Ini pelajaran panjang, tidak usah. Tetapi Yakub bilang, lihat segala kebaikan Tuhan. Dia bilang, kalau engkau lindungi aku dalam perjalanan, kalau engkau memberkati aku, makan cukup, pakai cukup, minum cukup, dan saya bisa pulang ke rumah nanti dengan selamat. Dan ternyata waktu Yakub pulang ke rumahnya, dia bawa banyak kambing domba dan bawa anak-anak.
ada bawa istri, bawa anak, macam-macam keberkatan yang dia alami. Tapi dia penuhi ini, segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu saya tidak bermaksud bicara perpuluhan pagi hari ini, tapi saya cuma ambil contoh Yakub yang bernasar. Bagaimana aku membalas kebaikan Tuhan? Yang pertama, mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Menghargai keselamatan. Menghargai keselamatan dan menyerukan keselamatan. Serukan keselamatan itu. Tidak ada nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus untuk keselamatan. Tidak ada lain. Dan yang kedua, membayar nasar kepada Tuhan. Genapi nasar. Menepati janji kepada Tuhan itu sama dengan kita menghargai Tuhan. Kita ingkar janji kepada Tuhan. Seperti Petrus, dia ingkar janji, ingkari nasarnya. Itu menyakitkan. Tetapi syukur dia tobat. Kalau Petrus tobat, ada kesempatan untuk dipulihkan. Berarti saudara dan saya juga ada kesempatan untuk dipulihkan. Kita berhadapan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita kembali ingat kebaikan Tuhan ini. Engkau mati buat aku. Aku yang ada di tempat sampah, aku yang najis kotor hidup ini, aku yang cocok untuk binasa, Engkau ampuni, Engkau tebus, Engkau ampuni, Engkau selamatkan. Baru itu saja, belum soal kita disehatkan dari sakit, belum lagi kita ditolong dari segala usaha kita, macam-macam hal yang Tuhan tolong kita, hampir mati, keserempet, hampir mati, sakit, hampir mati, apapun, usaha hampir bangkrut, apa segala macam, kemudian Tuhan tolong. Seringkali ketika kita ditolong, 1 minggu kita masih ingat dan hargai Tuhan. Setelah beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, kita sudah tidak hargai. Sampai keselamatan pun kadang-kadang dari pendeta sampai anggota gereja, kadang-kadang tidak ada tanda-tanda lagi untuk bersyukur, berterima kasih untuk keselamatan. Bagaimana aku membalas kebaikan Tuhan? Angkat piala keselamatan, hargai keselamatan, serukan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus, dan bayar nasar kepada Tuhan, tepati janji. Gitu kita ingkari janji, kita menghina, tidak menghargai Tuhan. Tuhan tolong kita. Bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita diingatkan mengenai hal terbaik yang Tuhan pernah buat untuk saudara dan saya. Kita sama-sama berdiri.